Masak rendang sapi 1 ekor. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Tengah viral kan dekat Palembang, Indonesia. Ada influencer ni dia buat rendang daging ah. 1 ekor lembu juga daging. Lepas habis tu mungkinlah dia nak bagi dekat penduduk lah kan. Tapi tak sampai siap, tak masak lagi rendang tu. Yang tu yang lawak. Influencer tu pergi tandas 10 minit ya. Dia balik tengok rendang dia tu hilang dah daging. Jangan pergi masjid dengan surau ganggu orang lain. You datang sini bekerja. Kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini. Sama orang Yaman, orang Nigeria, orang Palestina. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Manfaat makanan gratis, geng. Makanan gratis di bulan suci Ramadan ini ramai di mana-mana, entah di Indonesia ataupun di Malaysia, geng ya. Dan makanan gratis ataupun makanan free ini boleh menjauhkan kita, boleh juga mempereratkan kita. Kuncinya yaitu tentang adab dan ketidakserakahan. Karena kalau orang udah tak punya adab, dia udah tak punya malu, geng. Yang kedua yaitu soal serakah. Orang kalau serakah, mau bagi berapapun dia tetap ambil, bahkan tak memikirkan orang lain. Oh, ini kenduri, geng ya. Berdoa aja belum siap loh, geng. Berdoa aja belum siap, sudah buat macam ini. Macam orang tak pernah makan aja ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masak rendang sapi 1 ekor. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Tengah viral kan dekat Palembang, Indonesia. Ada influencer ni dia buat rendang daging ah. 1 ekor lembu juga daging. Lepas habis tu mungkinlah dia nak bagi dekat penduduk lah kan. Tapi tak sampai siap, tak masak lagi rendang tu. Yang tu yang lawak. Influencer tu pergi tandas 10 minit ya. Dia balik tengok rendang dia tu hilang dah daging. Mampus. Kau bayangkan. Aduh hai. Mengalahkan Rohingya. Kau bayangkan. Tu nasib baik kuali tu panas. Kalau kuali tu tak panas, kuali-kuali pun hilang. Orang tunggulah dulu daging tu masak. Ni tak dan daging tu masak lagi, dah orang ambil dah. Aduh, memalukan lah, serius lah. Macam mana orang tengok video macam ini, geng? Apakah segitu berharganya ya makanan di Indonesia ini? Sampai-sampai berebut macam itu. Itu rendang belum masak lagi. Dan niatnya influencer Indonesia, Willy Salim, ini dikasih kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun memerlukan, dikasih untuk buka puasa, untuk takjil ya. Jadi disajikan itu kalau sudah masak. Tapi begitu tandas sekejap aja, tak sampai 10 menit, lembu 1 ekor habis, geng, belum masak. Menurut korang hal macam ini apa pandangan korang, geng? Apakah orang ini mencuri atau mengambil cepat atau menghargai yang ngasih atau gimana? Coba tulis di kolom komentar, geng. Karena saya sendiri orang Indonesia itu merasa malu tengok hal-hal macam ini, geng. Begitu rakusnya warga kita soal makanan aja dibuat hal macam ini. Lalu kalau kita memberikan contoh negara jiran kita, Malaysia, netizen semua koyak, katanya kami itu menjelek-jelekan negara sendiri. Sebab kemarin itu saya
mereaksi sahabat kita sendiri yang berada di Malaysia. Hari ini dia orang itu masih ada di Malaysia. Beliau menceritakan di sana itu begitu beraturnya, begitu beradabnya orang-orang di sana soal makanan. Dan makanan di sana bukan hanya satu jenis, mewah beberapa jenis, tak ada yang berebut. Free iftar at the Chinese Muslim Masjid in Malaysia. Assalamualaikum. Can you imagine? Now I'm not in China. I'm in Malaysia. This is the China Muslim Masjid in Klang with very traditional Chinese style. Later we're gonna have the iftar here, provided by our team Pasaita. Let's explore what we have here. As the fruit for Ramadan, watermelon. Sour plum soup from Xi'an. My name is Muhammad Hafiz, so I'm one of the imam here. Alhamdulillah, this beautiful masjid is located in Klang. So for those who never visit this masjid yet, you guys are all welcome. All the Muslim and non-Muslim are welcome to this masjid, inshallah. Yeah, the food is finally come. We have some traffic. Alhamdulillah. All the neighbors coming for the iftar. We have the braised beef with the potato, and this is the chicken with the onion, all that, and cabbage. Halal instant wonton mee. Bismillah. So refreshing, wow. Thank you. What's this? It's the spring roll. Popia. Oh, thank you. Bismillah. The chicken is really nice. Now it's the Maghrib time. Let's go to pray. Now it's the Mitarik time. Lanzhou hand-pulled beef noodle. Oh, look at that. Oh. Kung Fu Ramen by Chinese Muslim. Look at that beef broth. Look at the chili oil. It's the soul of Mitarik. The best time for a bowl of beef noodle. Look, this is my hometown food. This is the first Mitarik I had in this Ramadan. Wow. Now it's the Isha time and Tarawih. Let's go to pray. Stay tuned for more Ramadan videos and spread the love. Barusan tengok dari mata kepala kita sendiri, guys. Macam mana orang Malaysia nak mengambil makanan tersebut di masjid, King. Bukan hanya ratusan ini, King. Ribuan orang di sana. Bahkan di sana disediakan tenda dan juga meja untuk makan yang sopan. Namanya juga berpuasa ya, apalagi soal makanan ini harus sopan kita makan, geng. Tak boleh sampai mubazir ataupun ini untuk berebut, kasihan makanannya. Ternyata Malaysia itu sudah menguasai soal adab tentang kuliner ataupun makanan. Bahkan di situ tadi nampak sendiri masjid Cina melayani semua orang yang muslim atau non muslim, warga tempatan ataupun warga asing. Akan tetapi ada beberapa influencer Konoha yang memfitnah, konon katanya warga asing tak boleh berbuka puasa ataupun diharamkan berbuka puasa di masjid Malaysia. Sangat beda kelas di Malaysia, gak ada nonis ikut buka puasa. Beda sama di Indonesia. Kebanyakannya bersikap negatif terhadap warga asing yang tinggal di negara ini. Jangan pergi masjid dengan surau ganggu orang lain. You datang sini bekerja. Kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini. Sama orang Yemen, orang Nigeria, orang Palestina. Ada orang selain Muslim yang mau berbuka puasa di sini, kan nggak boleh ya? Apa nggak boleh?
Sebagian warga Malaysia resah karena banyak masjid dipenuhi oleh warga Bangladesh saat buka puasa. Ini membuat komunitas Bangladesh tersinggung. Kejadian ini pun menuai perdebatan di media sosial tetangga. Tapi hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana masjid terbuka untuk semua orang, termasuk non-muslim yang ingin ikut berbuka bersama. Program diadakan setiap Ahad itu mampu menarik lebih 400 jemaah dan sebagian besarnya warga Bangladesh dan penduduk tempatan yang memeriahkan suasana rumah ibadat itu sehingga ke solat tarawih. Jika kebanyakannya bersikap negatif terhadap warga asing yang tinggal di negara ini, Masjid Al-Azim Taman Semarak dinilai pula bersikap lebih terbuka. Melihat kepada jumlah mereka yang ramai buat tahun ketiga, masjid berkenaan memberi peluang kepada komuniti warga asing beragama Islam yang tinggal di flat Taman Semarak untuk mengadakan majlis berbuka puasa. Menariknya, mereka yang majoritinya warga Bangladesh mengumpul dana sendiri untuk menyediakan juadah berbuka puasa yang dimasak secara bergotong royong untuk dijamu kepada kira-kira 500 jemaah termasuk warga tempatan. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ini berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan, masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. You bayar 20,000, 25,000 bayar ejen you datang Malaysia. You bukan orang miskin. Kenapa you pergi surau? Kenapa you pergi masjid ganggu orang? You rumah apa ada you makan, you makanlah. Itu takdir you. Okay. Tolong faham. Jangan pergi masjid dengan surau ganggu orang lain. You datang sini bekerja. Habis tamat tempoh you, kerajaan Malaysia akan ditendang you. So tolonglah. Jangan pergi surau, jangan pergi masjid, jangan ganggu. Hari Jumaat pun sama, jangan pergi masjid. Lu orang musafir you rumah kalau you solat. Kalau you rumah you solat, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu you punya susah, you punya hati. You niat ikhlas. Solat Jumaat pun you boleh pergi mana-mana tempat, tepi jalan pun boleh, dalam rumah pun boleh. So tolonglah, jangan pergi masjid atau surau. Wow. Ini bukan Arab Saudi, ini bukan Qatar, ini bukan Bahrain, ini bukan Dubai. Sana bulan puasa orang cari mau bagi sedekah. Sana bulan puasa Ramadan orang panggil, mana ada orang menteri agama tunggu tepi jalan mau bagi orang derma. Sebab dia tahu hukum agama Islam, dia tahu hukum apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sini dalam Malaysia alhamdulillah ramai yang terbagus warga tempatan. Yang adalah 1-2 orang mungkin dia tak nampak makan. Dia yang mau viral, dia yang cakap macam-macam, menjatuhkan negara sendiri, menjatuhkan orang lain. Taubatlah, taubatlah. Saya minta warga Bangladesh, baik, jangan pergi masjid atau surau. You solat di mana pun, hutan pun you solat, kecuali you punya hati. Hati ini ikhlas, Allah akan tahu you punya susah. You datang cari duit, you datang bekerja. Okay, tolonglah baik faham, jangan pergi mana-mana surau atau masjid. Jangan diganggu. Orang panggil pun minta ampun. Baik faham, jangan pergi mana-mana surau atau masjid. Sebab orang itu tak faham you.
You macam mana mau paham sama dia? Itu sajalah Pai. Aku nasihatkan ke orang, jangan pergi masjid atas surau, jangan ganggu orang lain. Ikutlah takdir kau. Apa takdir ini? Allah, ikut takdir. Allah akan tahu hati dalam kau. Allah tahu kau orang miskin. Allah tahu kau orang yang susah. Siapa yang tak paham kau tanggung jawab akhir. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi buka puasa di Balai Kota ya? Ini namanya apa? Balai Kota. Balai Kota. Ya di pemerintahannya. Ya, ini gedung milik pemerintah. Gedung milik pemerintah. Ya. The office of City Manager. Ya. Di kantor Mayor Yogyakarta kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini. Sama orang Yemen, orang Nigeria, orang Palestina, orang Turki, orang Mesir, dan Tajikistan, dan Yaman sebutnya. Banyak sekali. Sama orang Indo semua juga. Kita berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, tapi satu akidah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Demikian teman-teman, kita mau lanjut buka puasa ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ramai ya. Mas. Ya Mas. Parah banget nih Mas. Ada orang selain Muslim yang mau berbuka puasa di sini. Kan nggak boleh ya? Apa nggak boleh? Lah ini kan untuk yang puasa aja. Ya Allah Mas, ini Mas. Ini di Masjid Pemuda Indonesia semuanya boleh ikut makan Mas, baik Muslim maupun selain Muslim. Jadi nggak ada yang larang. Nah, nanti yang puasa kalau nggak kebagian gimana? Oh ya Allah, nggak perlu khawatir, tenang aja. Kenapa? Karena di sini ini udah kita hitung Mas. Ada sekitar 250 porsi. Jadi udah kita hitung nanti biasanya yang datang buat buka itu berapa. Sisanya untuk jamaah umum yang Muslim selain Muslim nggak apa-apa, boleh Mas. Jadi semuanya boleh nih ikut Boleh, buka puasa? boleh. Bagi teman-teman nih ya, yang selain Muslim, yang mungkin lagi lapar nih, pengen makan, datang aja ke sini nih. Kita buka, ada buka bersama, ada sahur juga, gratis bagi siapapun. Datang aja nggak apa-apa Mas. Alamatnya di mana? Ini kita alamatnya ada di Jalan Kali Kepiting nomor 111, Surabaya. Gitu ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di berbagai daerah Indonesia, suasana Ramadan penuh dengan toleransi dan kebersamaan, di mana orang dari berbagai latar belakang bisa berkumpul menikmati hidangan buka puasa. Ini fitnah, geng. Kenapa saya boleh cakap fitnah? Karena selama saya itu berada di Malaysia, tak pernah tuh ada larangan orang yang berbuka puasa ataupun warga asing, bahkan yang non muslim tak boleh makan di situ. Niat orang mengasih derma ataupun kongsi rezeki, ya ini dikasihkan kepada siapapun yang mau menerima, asalkan harus mempunyai adab. Sebetulnya di video yang awal tadi itu orang Malaysia bukan tak terima dengan warga asing. Dia terima aja, boleh-boleh aja, asalkan harus pakai adab, jangan buat kegaduhan dan juga jangan sampai mengotori rumah Allah, yaitu masjid di Malaysia. Jadi jangan ada kesalahpahaman. Bukan berarti saya membela salah satu pihak, karena kita sesama umat muslim, apalagi ini di bulan puasa. Stoplah, stop membuat fitnah, stop membuat pergaduhan antara Indonesia dan juga Malaysia. Ini dah zaman modern, geng. Ini dah zamannya itu zaman maju, dimana-mana pun kita boleh rekam, dan rekaman itu adalah sebuah contoh ataupun bukti-bukti. Karena begitu ramai orang kita Indonesia yang sampai saat ini itu berada di Malaysia. Contoh ya, macam Elsa Widianti Putri, lepas itu Blusukan Kuliner, lepas itu Ratih Atmojo, lepas itu Kapten Ivanovic. Ada 4 influencer ataupun YouTuber Indonesia saat ini itu berada di Malaysia. Tapi tak pernah pun saya nampak yang macam di video ini
Entah video ini hanya potongan-potongan saja atau mungkin disengaja dibuat untuk mempecah belahkan antara Indonesia dan juga Malaysia. Macam mana dengan tanggapan video ini menurut korang? Coba silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.